udah masuk security engineer dan sampai sekarang itu masih terus di sana Terus lanjut. full time Yes, full time. di kantor. Tidak. Maksudnya mungkin berangkatnya sama ya. Tapi masalahnya adalah SMP loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cybercast semuanya. Bertemu lagi kita di acara podcast dari Cyber Academy Indonesia. Sudah hadir di acara podcast kita di sini adalah salah satu narasumber yang profesinya bisa dibilang bug hunter, bisa dibilang pen tester. Nanti kita konfirmasi aja ya. Nah, selamat datang Mas Faza. Halo, Assalamualaikum. Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua juga. Perkenalkan, nama saya Aulia Mafaza. Saya seorang cyber security engineer lead di salah satu payment gateway di Indonesia. Oke. Dan saya juga beberapa konsultan juga. Oke, berarti security engineer. Ya. Ya, security engineer lead di salah satu perusahaan payment gateway ya Yes. di Indonesia. Nah, kita coba gali-gali nih ya pengalaman-pengalaman beliau, kemudian juga suka dukanya ketika jadi mahasiswa. Dengar baru lulus juga ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah di kampus di mana? Jakarta ya? Yes. Di Jakarta. Ya. Oke, udah jauh-jauh dari Jakarta ke sini Mas. Makasih banyak Ya, terima kasih juga. udah meluangkan waktunya nih. Ya, terima kasih juga. Senang kita udah kapan ya kita pertama kali kenalan itu ya? Pas pandemi ya kalau nggak salah ya? Iya, pas pandemi. Ya, pas pandemi Mas Faza ngajak saya join ke salah satu komunitas Coklat Head. Nanti kita akan bahas ya komunitas Coklat Head ini seperti apa. Habis itu kita nggak pernah face to face gitu ya. Baru kali ini ya, pertama kali ya. Ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran cerita pengalaman dan juga sharing dari Mas Faza, ya jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai, kemudian subscribe, like, komen video ini, kemudian share ke teman-teman yang lain supaya lebih semangat untuk belajar security. Oke, Mas Faza, sekali lagi makasih banyak udah mau datang ke sini, udah mau join di podcast Cyber Academy ini. Ya, terima kasih juga untuk Cyber Academy. Kita berangkat dari yang ringan-ringan dulu deh. Aduh. Obrolan ringan dulu ya. Ini pertanyaan ini pasti saya selalu tanya ke narasumber. Pertanyaan yang umum. Kenapa Mas seneng ke security? Oke. Senang security itu pertama kali itu di tahun 2016 ya. Di tahun 2016 itu saya suka banget yang namanya software. Nah, di dalam software itu seperti handphone ya. Itu dulu saya pernah mempunyai sebuah jasa juga, jasa software yang dimana seperti instalasi handphone, flashing, custom room. Sampai pada akhirnya ada beberapa perihal yang lebih bagus nih, lebih tertarik dan lebih tertantang juga, itu adalah di cyber security atau hacking. Di 2016 itu mempelajari sebuah hacking, mempelajari sebuah source code and programming juga. Terus sampai pada akhirnya ketika diimplementasi, wah kayaknya bagus nih, menarik. Dan di satu sisi juga ada bagusnya ketika bisa dimanfaatkan juga buat kita sendiri. Iya. Itu di 16 itu, masih mahasiswa atau itu masih SMP? SMP? Yes, SMP. Udah custom room? Iya, belajar di mana? Itu emang di awal dari grup sih, dari grup kita coba yang tadinya mereknya sekian, kita ganti tuh jadi custom roomnya mereknya lain gitu. Sampai akhirnya kenapa nggak dimanfaatin untuk jadi jasa? I see. Oh, awalnya tuh cuman buat pemakaian sendiri atau eksplorasi sendiri lah gitu ya? Iya. Sampai akhirnya jadi jasa, itu dapat duit tuh, duit pertama kali di SMP itu, sampai akhirnya
kenapa sih kalau kita tidak terjun ke cyber security? Jika ada sesuatu hal yang tertarik buat saya ke terjun cyber security adalah hacking itu sendiri. Sih, benar sih. Saya juga dulu itu tertarik itu karena bukan security-nya ya, tapi karena hacking gitu. Wah, pengen hacking ini, hacking itu segala macam. Jadi tertariknya di sana gitu ya. Jadi maksudnya mungkin berangkatnya sama ya. Tapi masalahnya adalah SMP loh. Ya. Saya SMP itu masih karena dulu memang waktu SMP emang disodorin dengan teknologi. di sekolah. Ya, nggak di sekolah juga sih, tapi di luar. Oh, di luar. Oke. Di luar disodorin teknologi, kita punya HP, kenapa sih tidak dioprek pada saat itu? Oke. Kita oprek, kita custom ROM, kita flashing, kita apapun itu, kita coba sampai pada akhirnya ya menjadi sebuah keuntungan diri sendiri sih pada saat itu. Dan dibisnisin lah istilahnya gitu ya, jasa buat custom flashing dan seterusnya. Itu bertahan berapa lama tuh kalau boleh tahu? Itu bertahan sampai SMA juga. Sampai SMA masih? SMA masih. Oh. Tapi di satu sisi tidak seperti kayak SMP ya. Kalau SMP kan tuh memang sering, kalau untuk udah SMA itu aku lebih ke cyber security hacking itu sendiri. Oke. Nah, web atau aplikasi development itu mulai kapan? Itu belajarnya di SMA. Iya. SMK atau SMA? SMK. SMK ya? Iya, lebih tepatnya SMK. Oke. Waktu itu emang SMK memang di multimedia designer. Cuman karena aku nggak terlalu tertarik juga dengan desainer, ya aku lebih tertarik ke programming. Sampai pada akhirnya dari programming itu aku build apapun yang bisa aku jadikan uang waktu itu. Entah itu freelance, entah itu patching and bugs juga pada saat itu juga. Selebihnya itu sih. Oh, gila, dari SMP udah mulai jiwa bisnisnya udah mulai timbul ya. Yeah. SMA makin menjadi-jadi. Oke. Nah, pas SMK multimedia berarti pas kuliahnya ngambil informatika, teknik informatika ya. Yeah. Udah itu jalan aja itu. Ya. Berarti kenal sama Pak Sandika? Yes. Pak Sandika itu memang salah satu mentor saya juga sih. Oke. Biasanya kalau yang seneng ngoding itu udah nggak asing lah ya dengan Pak Sandika ya. Oke. Nah, sempat fokus di ngoding, kemudian masuk ke perguruan tinggi. Biasanya ya, pengalaman saya juga ketika saya masuk ke perguruan tinggi itu mulai kenal dengan teman-teman, ternyata ada yang satu visi nih gitu ya. Ada yang seneng hacking nih, ada yang seneng security nih misalkan. Akhirnya kita berteman dan kita ya jalan sendiri lah, maksudnya jalan inilah ya, jalan masing-masing gitu kan. Orang lain ngoding silakan gitu ya kan. Kan saya dulu seangkatan dengan Pak Sandika kan. Iya. Pak Sandika ngoding silakan. Nah, saya mah ya udahlah sama teman-teman kesini aja deh. Nah, cuman ya akhirnya seru sih di zaman-zaman kuliah gitu. Kalau Mas Faza di zaman kuliah itu ada yang suka duka nggak belajar security atau hacking? Kalau sukanya waktu itu memang karena suka ngoding in the Python pada saat itu. Jadi saya tuh sering banget yang namanya dapetin sebuah API SMS, OTP. Okay. Nah dari API OTP itu saya manfaatkan untuk dijadikan sebuah tools. Itu buat spamming satu kelas. Jahil juga nih. Iya. Spamming satu kelas itu OTP. Jadi OTP by SMS. Cuman saya nggak tahu ya kalau di satu sisi perusahaannya bengkak atau tidak. Kan bisa saja ya satu OTP itu kan bengkaknya berapa ribu. Betul. Ya. Itu saya jadiin satu kelas dan sempet khawatir itu satu kelas itu. Ini kayaknya akun gue kehack nih. Kok kayaknya OTP-nya ada terus gitu. Entah itu dari e-commerce, entah itu dari all shop dan lain-lain. Kalau itu sukanya. Tapi kalau dukanya pada saat itu adalah sebuah tuntutan yang dimana nggak harus ke cyber security. Maksudnya gimana tuntutan? Jadi kalau di kampus itu punya sebuah opsi SLA. SLA itu yang dimana tidak boleh ke cyber security atau hacking.
fokus RPL aja pokoknya. Ya fokus ke programming gitu ya. ya. Entah itu dari Android, entah itu dari website. Oke. Nah, sebentar. Tadi nyinggung masalah Python ya. Nah, Python itu belajarnya dari mana? Aku Python dari grup juga sih, dari grup komunitas. Oh, berarti seneng ikut-ikut komunitas atau grup gitu ya? Sempat ikut komunitas. Waktu belajar Python itu emang pertama yang dari REST API. API itu, terus setelah API kita bikin tools untuk entah buat diri sendiri ataupun buat orang lain juga. Ya sampai pada akhirnya kita coba untuk bikin logger ya pada saat itu kita bikin logger. Keylogger itu? Yes, keylogger. Pakai Python? Ya, pakai modul yang input itu listener. Sampai pada akhirnya dapat kesenangan tersendiri di situ. Dapat log semua orang. Pasti. Apalagi kalau di kampusnya itu ada, kalau dulu kampus saya itu kan ada satu ruangan khusus. Ya udah istilahnya warnet lah. Nggak tahu di sana juga ada atau enggak gitu ya. Ada juga kan. Kalau sekarang udah nggak ada kan, semuanya udah pada laptop ya. Kalau dulu itu ada satu ruangan itu PC semua, PC. Jadi kalau ada mahasiswa yang pengen internetan ke sana dan seterusnya. Itu benar-benar jadi sasaran empuk sih. Ya, bikin RAT dulu. Masukin ke setiap komputer. Bikin RAT. Aduh. Justru kalau Bapak bikin RAT ya, waktu itu memang dari SMP kan saya bikin logger ya. Dari logger itu pas SMA itu bikin logger. Di SMA itu pun juga, di SMK itu juga saya juga bikin ransomware pada saat itu. Ransomware? Iya. Bikin ransomware. Ransomware itu ya aku jadiin bisnis juga pada saat itu. Aku jadiin bisnis. Yang dimana ransomware itu pertama ya itu masih dijalankan by tools CLI. Belum ada yang namanya GUI. Nah di by tools CLI itu dia nge-enkripsi semua environment yang ada di Windows ataupun environment yang lain. Nah environment sampai pada akhirnya yang lebih parahnya adalah PowerShell-ku tidak bisa berjalan walaupun udah di-decrypt. Nah di disable gitu? Iya, walaupun udah di-decrypt filenya, semua environment-nya udah di-decrypt, tapi ada suatu driver yang kena. Driver dari Windows tersebut. Sampai pada akhirnya memutuskan untuk install ulang recovery. Waktu dijadiin bisnis pun itu pada saat kuliah sih. Jadi aku punya ransom nih, lu mau bayar gak gitu. Cuman di satu sisi udah nggak bisa berjalan lagi kayak gitu karena haram kan. Iya betul. Itu masa ini ya, masa-masa kelam gitu ya. Ketika ya sama lah, artinya mungkin sebagian orang lain juga itu memulai security itu berangkat dari sana, dari perhackingan gitu kan, termasuk ya saya juga karena seneng hacking, carding dan seterusnya zaman dulu. Serasa apa ya, adrenalin tuh terpacu. Pengen bisa itu segala macam, cuman akhirnya ya ngapain sih, mendingan kita reverse deh, kenapa kita nggak yang bikin sistem security-nya gitu loh kan, karena kita udah tahu nih cara kerjanya gimana dan seterusnya. Gila, sakti juga nih Mas Faza. Dari SMP, SMA, kemudian di kuliah makin gacor. Kacau. Dan lulus berapa ya? Belum lama ini ya? Ya belum lama, alhamdulillah. Masih tahun ini ya? Masih tahun ini. Lulusnya. Gila, selamat. Ya, thank you. Selamat datang di dunia baru lagi, dunia pekerjaan. Tapi di semenjak kuliah udah mulai biasa ya kan ikut project itu kan? Ya, udah ikut project. Itu nggak aneh lagi lah kayaknya. Udah nggak shock ya. Biasanya kan kalau yang belum pernah ikut project, yang belum pernah ikut kerjaan di luar itu ketika lulus itu bengong. Iya benar. Saya ngapain ini? Iya. Ada kala juga memang harus eksplorasi sih pada saat kuliah. Jadi waktu kuliah itu memang waktu yang dimana bisa kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Kalau memang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, ketika nanti udah kerja itu bakal susah tuh. Susah dalam arti entah itu mau eksplorasi eksplor ke skill, ke dunia recruitment juga itu akan susah. Berarti Mas Faza bukan tipe mahasiswa yang kupu-kupu ya? Justru saya kupu-kupu. Oh ya? Kupu-kupunya saya adalah ketika pulang kuliah,
saya nggak hanya di rumah, saya gathering and kita punya base camp lah pada saat itu. Base camp di mana yuk kita nge-hacking gitu di satu rumah gitu. Di satu rumah kita hacking setelah pulang kuliah. Ya kita punya kesenangan sendiri sih setelah itu. Oh, berarti pulang di sini dalam tanda kutip ya? Pulangnya ke komunitas atau ke gengnya gitu ya? Iya. Jadi ke kampusnya yang sekedar ya udah kewajiban aja kan? Iya, kewajiban masuk kuliah, kelas, pulang udah selesai. Iya. Nah itu mungkin nggak semua kampus ya bisa menyediakan fasilitas yang terkait dengan security, gitu ya. Beberapa kampus memang ya udahlah karena kita lulusannya harus bisa programmer, ya udah fokusnya semuanya mahasiswanya tuh diarahin coding aja pokoknya mah. Benar. Terus sudah selesai kuliah, sekarang tadi sudah di-spill juga ya, Mas Faza ini sekarang nge-lead security engineer ya, di salah satu payment gateway di Indonesia. Oke, itu setelah lulus kerja di sana atau masing mahasiswa? Justru saya bekerja itu di semester 6. Mulai dari semester 6. Mulai semester 6 Jadi pada saat COVID, aku memanfaatkan itu untuk kerja. Jadi tidak semena-mena kayak pada orang pada umumnya. Kan kalau orang pada umumnya ketika di COVID ya udah kuliah aja. Tanpa ada sembari apapun itu. Nah, kalau saya waktu itu lagi COVID, apa sih yang bisa saya manfaatkan itu? Ya udah akhirnya kerja. Nah, pada saat kerja itu adalah direkrutkan sih. Jadi kayak direkrut dari salah satu vendor security di Jakarta. Mau nggak mengisi posisi waktu itu adalah lead security operation center analis SOC. Yang dimana berlatar belakang dengan karir saya juga di red teaming. Akhirnya ya udah saya terima, saya belajar juga di blue team di situ. Tapi pada akhirnya 8 bulan saya di situ, saya dimutasi ke R&D, research and development. Di business development saya belajar mengenai proposal bisnis, ke manajemen pen testing juga. Sampai pada akhirnya juga ketika setelah itu di semester 7 mau ke 8 saya di rekrutmen ke payment gateway. Payment gateway-nya. Oke. Berarti udah apa ya? Belajar juga dari sisi bisnis ya. Di R&D itu ya berarti ya. Value yang menarik tuh. Oke. By the way, Mas Wawa asli Jakarta ya berarti ya? Asli Jakarta. Asli Jakarta ya. Oke. Nah, di payment di payment gateway ini berarti setelah lulus kuliah? Sebelum kuliah semester 6 udah gabung tapi belum masuk ke security engineer-nya. Atau udah? Udah ya. Udah masuk security engineer dan sampai sekarang itu masih terus di sana. Terus lanjut. Full time? Yes, full time. Di kantor? Tidak. Pekerjaan cyber security yang paling enak itu. Aduh, ini bukan maksudnya inspirasi ya buat teman-teman yang nggak mau ke kantor. Mau kerjanya di rumah, dimanapun bisa sambil healing segala macam. Boleh ya gabung atau masuk ke dunia cyber security. Karena ya memang itu pengalaman juga ya Mas Waza ya. Ternyata sampai saat ini juga full time loh, bukan part time. Kalau part time masih make sense lah. Oke kan. Nah, tapi full time itu bisa full work from home. Work from home gitu ya, full dari Senin sampai Minggu, gila. Itu jangan-jangan kamu yang bikin aturannya sendiri. Iya benar. Kacau. kacau. Aduh. Gila. Tapi di satu sisi walaupun kita WFH, kita tuh tidak semena-mena yang namanya nggak kayak menganggur aja gitu, enggak. Kita harus ada inisiatif untuk melakukan sebuah pengujian testing. Ataupun yang bisa kita develop di suatu perusahaan tersebut. Iya. Artinya apalagi kalau udah bicara di sana itu security-nya masuknya ke blue team, red team? Ke red team. Red team ya berarti ya. Blue team-nya ada nggak di sana? Atau include?
Blue Team kita masih ngedevelop untuk tahun ini. Oh, ngedevelop ya. Iya, masih Oke. Kalau Red Team kan identik nggak rutin mungkin ya, dalam tanda kutip ya. Artinya untuk menguji aplikasi itu kan nggak setiap hari, mungkin juga 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Sedangkan kalau Blue Team itu mungkin relatif harus monitoring terus ya. Ya, monitoring 24/7. 24/7 kan. Berarti tinggal liatin lognya aja tuh, banyak banget. Tapi Blue Team juga bisa work from home juga kan? Iya, bisa. Nggak ada masalah kan harusnya kan? Harus nggak ada masalah. Ya. Aduh, itu impian para pekerja. Para pencari kerja, iya. Work from home, terus full time. Iya. Tapi di sisi lain juga nggak hanya ini ya, nggak hanya apa namanya? Ya, menghabiskan waktu di luar itu kan nggak hanya di kantor kan ya? Iya. Ikut ini juga. Ikut ya, capture the flag gitu. Oke, kayak yang di ini ya, apa namanya? Back road gitu ya? Yes, benar. Masih ikut sampai sekarang? Masih aktif ya. Oke. Kalau di Indonesia? Ini nih, saya baru ingat. Nah, pengalaman yang Mas Faza tawarkan, ini buat teman-teman yang nonton ini, mungkin bisa jadi tips ya. Kira-kira pengalaman apa Mas yang Mas Faza tawarin gitu loh? Nah, flag-nya adalah link group. Link group buat join sana. Yes. I see. Jadi kita nggak usah share lagi ke dia. Jadi flag-nya adalah link group tersebut. Jadi nanti tinggal mereka klik aja. Belajar cyber security hanya di Cyber Academy.